Poros perputaran bumi yang diliputi oleh ketebalan es berada di kedua kutub yang terletak di ujung selatan dan utara. Ya, kutub utara dan kutub selatan adalah kawasan teritorial terdingin di bumi hingga tidak banyak manusia yang mampu hidup di sana. Walaupun begitu, ternyata masih ada satwa-satwa liar yang mampu bertahan hidup di kedua tempat ini. Jenis satwa di kedua tempat ini tidak sama walaupun sama-sama bersuhu ekstrim. Lalu, perbedaan apa saja yang sobat-sobat tahu tentang satwa di kedua tempat ini? Dan kira-kira dengan cara apa hingga satwa-satwa tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim? Kita akan cari tahu melalui pembahasan berikut. Perjalanan kita dimulai ketika seorang penjelajah dunia berkebangsaan Norwegia bernama Rolf Egelberg Ravning Amundsen memimpin ekspedisi Antartika pertama untuk mencapai kutub selatan antara tahun 1910 dan 1912. Dialah orang pertama yang mencapai kutub utara dan kutub selatan. Ekspedisi yang dilakukannya membuka jalan bagi para ilmuwan dan para penjelajah lain untuk bertandang ke kedua kutub tersebut, sehingga banyak penelitian ilmiah yang dilakukan di kedua kutub itu hingga saat ini. Akhirnya, cukup banyak fakta-fakta yang terungkap. Juga semakin jelas perbedaan-perbedaan yang ditemukan dari kedua titik terdingin di bumi ini. Salah satu fakta yang terungkap adalah bahwa kutub utara menyimpan cadangan minyak dunia sebesar 25% yang sama sekali belum digali berdasarkan data United States Geographical Survey. Sedangkan di kutub selatan ada sebuah wilayah kering yang tidak mendapatkan curah hujan selama lebih dari 2 juta tahun lamanya yang bernama Dry Valleys. Fakta lain yang saat ini ditemukan perbedaan-perbedaan yang mencolok dari penghuni asli kedua kutub, yaitu satwa-satwa liarnya. Mereka menunjukkan perbedaan spesifik dari postur, cara beradaptasi, habitat, dan lainnya. Nah, agar sobat lebih mengenal spesies-spesies satwa dari kedua kutub ini, kita akan mengulasnya satu persatu. Salah satu hewan terkenal yang tinggal di kutub utara adalah beruang kutub. Beruang kutub ini adalah hewan endemik di kutub utara dan merupakan spesies beruang terbesar yang ada di dunia. Selain beruang kutub, ada juga rubah Arktik yang merupakan spesies khas kutub utara. Rubah ini merupakan spesies langka. Ia merupakan pemburu yang dapat memakan segalanya, termasuk buah beri, telur burung, mamalia kecil, ikan, hingga bangkai. Kemudian, ada anjing laut bercincin atau Puseispida yang mendiami wilayah Arktik dan subarktik. Fakta bahwa hewan ini dapat beradaptasi dengan musim dingin yang paling parah sekalipun terlihat dari temuan para peneliti yang mendeteksi keberadaan anjing laut ini hingga ke kutub utara. Mereka merupakan karnivora yang memakan ikan dan invertebrata di perairan laut. Anjing laut ini juga memiliki banyak predator, salah satunya adalah beruang kutub. Hewan lain yang berhabitat di kutub utara terdapat juga rusa kutub, rewolu kutub, lembu Max Ox, karibau, dan kuda yakutia. Bukan hanya di darat, lautan kutub utara juga ditinggali beberapa hewan seperti paus narwal, si unicorn laut. Ada juga hewan yang ditemukan hampir di seluruh lautan di bumi, tapi lebih bisa bertahan hidup di lautan kutub utara, yaitu paus orca. Tidak ketinggalan juga burung-burung kutub. Di kutub utara, beberapa burung yang terkenal adalah burung hantu salju, burung albatros, dan burung pavin. Selain itu, juga ada burung yang aslinya dari kutub utara, tapi selalu bermigrasi ke kutub selatan setiap tahun, yaitu burung Arctic tern. Agar sobat dapat menikmati keragaman satwa di kutub utara, Franz Josef Land merupakan tempat yang paling indah untuk melihat satwa-satwa liar di sana.
kepulauan ini sangat terpencil dan sulit dijangkau. Saat ini, kawasan ini merupakan bagian dari cagar alam Russian Arctic National Park. Sobat, Antartika rupanya tidak ditinggali terlalu banyak hewan. Suhu di daratan Antartika yang sangat dingin bukanlah tempat favorit bagi hewan-hewan untuk tinggal. Meski begitu, tetap ada hewan yang bisa bertahan hidup di sana. Hewan yang bisa bertahan di kutub selatan antara lain ada 6 jenis anjing laut, yaitu anjing laut berbulu, anjing laut Ross, anjing laut Weddell, anjing laut Rabbiter, gajah laut, dan anjing laut leopard. Banyak burung tinggal di Antartika seperti burung fulmar, burung Cape petrel, dan burung skua. Namun, kebanyakan burung itu bermigrasi ke pulau-pulau sekitar Antartika atau bahkan ke kutub utara saat musim dingin di kutub selatan. Tapi ada burung asli kutub selatan yang tidak bermigrasi meski cuaca dingin. Siapa lagi kalau bukan penguin? Ya, penguin adalah hewan akuatik jenis burung yang tidak bisa terbang. Seluruh 17 spesies penguin tinggal di belahan bumi bagian selatan, yaitu di daratan Antartika dan sekitar perairan lain di belahan bumi bagian selatan. Di lautan Antartika yang dingin, ada krill atau udang kecil yang jadi makanan paus biru dan paus kepala kotak. Namun, dua paus itu juga menjelajah ke seluruh lautan di bumi. Untuk spesies lumba-lumba kutub yang hidup di sini, sobat bisa menemukan hourglass dolphin yang cukup terkenal karena keunikan corak tubuh yang cantik. Lumba-lumba jenis ini cukup aktif beraktivitas di kutub selatan selama musim panas berlangsung. Meski airnya dingin, di laut kutub selatan masih ada ikan, cumi-cumi, dan gurita yang jadi makanan para anjing laut, penguin, paus, dan burung-burung. Nah, itulah beragam satwa liar yang sobat bisa jumpai ketika sobat berkunjung ke kedua poros bumi ini. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa tempat yang mempunyai kondisi lingkungan yang ekstrim sekalipun dapat menjadi habitat yang ramah bagi satwa-satwa liar yang ada di sana. Ini tentunya selaras dengan teori seleksi alam yang menyatakan bahwa kemampuan beradaptasi dari suatu individu atau populasi makhluk hidup dapat membentuk suatu karakteristik unik dari makhluk hidup tersebut dengan sebuah proses evolusi yang panjang, sehingga memiliki sifat yang lebih cocok dengan lingkungan daripada yang lainnya. Sampai di sini dulu video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk sobat yang menyaksikan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar-komentar jika sobat memiliki saran-saran yang dapat membangun channel ini jauh lebih bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikannya. Tetap semangat dan salam Lensa Bulu.